Ya, selanjutnya di data umum kesehatan ya sudah kita lakukan pengkajian di sini. Jadi untuk pemeriksaan fisik maksud saya itu sebelumnya kalian menanyakan dulu status obstetrik. Obstetriknya di sini mulai dari gestasi atau kehamilannya ya, kehamilannya itu sudah sudah riwayat kehamilannya ya, maksudnya ini sudah kehamilan yang keberapa, di sini tulis. Jika sudah kehamilan yang kedua jadi tulis di sini 2. Kemudian apakah ada riwayat partus atau melahirkan di sini, kalau ada misalkan 1 kali berarti tulis 1. Apakah ada riwayat abortus ya, ditulis di sini. Untuk riwayat abortusnya tulis di sini 1 ya. Nah, untuk riwayat kehamilannya ini ya sudah berapa minggu ya, di sini mungkin kehamilannya sudah berapa minggu ya. Kemudian keadaan umum ya, ini pasti setiap melakukan pengkajian kita harus menanyakan keadaan umum dari ibunya ya, keadaan umumnya, kesadaran, termasuk kesadaran. Keadaan umum kalau ibunya kondisi baik tulis sini baik ya. Kemudian apakah kesadarannya kompos mentis ya, yang normal kan kompos mentis, jadi tulis kompos mentis. Kemudian berat badan, tinggi badan ya, tadi sudah diukur, jadi tulis kembali di sini berapa berat badannya dan berapa tinggi badannya. Kemudian setelah itu periksa lagi tanda-tanda vital ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk tekanan darahnya jika sudah dilakukan tulis ini tekanan darahnya berapa. Jika 110/70 tulis 110/70. Kemudian periksa nadinya ya, nadi ibu, kemudian suhunya dan pernafasannya. Jadi ini wajib kalian lakukan ya, pemeriksaan TTV-nya. Ini sangat penting ya, karena ibu juga terutama tekanan darah. Karena kenapa? Riwayat atau preeklamsi itu yang sangat perlu kita perhatikan ya. Riwayat tekanan darah tinggi ibu. Kemudian untuk di kepala leher ya. Kepala leher berarti kita memeriksa area kepala hingga ke leher. Untuk kepala, dimulai dari kepala kita lihat kesimetrisan ya kepala. Kemudian apakah ada benjolan pada kepala ya, misalkan ada benjolan, jadi dilihat ya. Kalau ada yang benjol ada benjol di kepala, lihat, kemudian tuliskan jika ada. Kemudian dipalpasi juga ya, dipalpasi jika ada nyeri. Kemudian lihat ataupun dipalpasi juga jika ada rambut ibu yang mudah tercabut ya, itu. Kemudian di mata, area mata itu lihat konjungtivanya ya, kalau ibu anemia atau pucat atau tidak. Kemudian lihat skleranya, apakah ada ikterik warna kuning atau tidak. Kemudian untuk di hidung ya, apakah hidung ibu ada di dalam ada massa ya. Kemudian apakah ada fungsi penciumannya baik atau tidak ya, itu diperiksa. Kemudian di mulut itu bisa dilihat di bagian area bibir, apakah membran mukosa bibirnya lembab atau kering, apakah ada di gigi ada karies atau tidak. Kemudian lidahnya mungkin apakah ada sariawan ya, di pinggir mungkin ada sariawan atau tidak. Kemudian telinga, apakah ada massa pada telinga. Kemudian di tulang mastoid ya, di telinga ditekan, apakah ada nyeri tekan ya. Kemudian di daerah leher, ini tuh daerah leher ini kaji apakah ada massa pembesaran ya, misalnya ada pembesaran kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid. Kalian sudah lakukan tahu pemeriksaaannya bagaimana caranya, jadi kaji di situ untuk pemeriksaan kelenjar getah beningnya ya.
Nah, jika ada masalah khusus terkait di sini, dituliskan apa masalahnya. Ya, masalah apa? Misalkan mungkin ada konjungtivanya anemis, tulis konjungtiva mungkin anemis ya, terus di situ. Kemudian di dada, di area dada ya. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan head to toe, jadi mulai dari kepala hingga ke kaki. Untuk area dada sendiri, periksa di area jantung. Jadi auskultasi area jantung dengan menggunakan stetoskop ya pada ICS 2 kanan ya, kemudian pada ICS 2 kiri, ICS 4 kiri. Kemudian auskultasi jadi di area kiri ya, jantung kan di area kiri bukan di area kanan. Jadi memeriksa ya jantung, auskultasi jantung di ICS 2 kanan ya, baru ke arah kiri, kanannya sedikit ya, kanan sedikit karena memang sedikit mengarah ke kanan, kemudian ke kiri dan ke kiri, ICS 4 kiri. Kemudian suara paru ya, menggunakan stetoskop kiri dan kanan, mulai dari ICS 2 kanan dan kiri, bandingkan apakah ada perbedaan antara suara paru kanan dan kiri. Juga mendengarkan Ronchi ataupun Wales ya, itu juga bisa kita lakukan dengan auskultasi. Kemudian tanpa auskultasi juga, kalau misalkan pasiennya itu bernapas, bisa juga kita mendengarkan apakah ada bunyi Ronchi atau Wales. Kemudian payudara ya, payudara ini kita inspeksi kesimetrisan payudara ya, areola mama dan juga penonjolan puting susu. Kemudian ini jadi yang perlu dilakukan adalah kita kaji apakah payudara kiri dan kanan itu simetris ya atau tidak ya. Jadi lihat simetris atau tidak ya. Kemudian areola mama apakah hitam atau tidak ya, karena ibu hamil biasanya itu akan mengalami gelap ya, areolanya itu akan semakin gelap jika ibu semakin tinggi usia kehamilannya ibu ya. Jadi itu perhatikan juga apakah puting susu menonjol keluar tidak ya, karena kenapa ini juga perlu diperhatikan, karena ada beberapa wanita ya, ibu hamil ataupun wanita ya, payudaranya itu tidak menonjol keluar puting susunya ya. Kemudian jika puting susu ibu hamil menonjol ke dalam atau datar atau disebut inverted, maka Anda dianjurkan untuk mengajarkan ibu teknik Hoffman, yaitu teknik kita menarik ya, menekan areola mama ke area luar pada seluruh lingkaran putih. Jadi menekan kemudian kita tarik ke area luar ya, lingkaran puting susu. Hal ini kan agar puting susu ibu hamil itu dapat keluar. Ya mungkin ini harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Karena bisa juga merangsang memicu kontraksi ya, karena ada rangsangan, dan juga hati-hati karena biasanya juga ibu akan merasakan nyeri. Jadi pelan-pelan dilakukan ya, pelan-pelan dilakukan. Jika ada puting susu ibu ini tidak menonjol keluar ya. Kemudian palpasi seluruh area mama dan kaji pengeluaran kolostrum atau ASI di sini ya. Ini untuk mengkajinya ini diraba dengan menekan seluruh kuadran sisi dari sekitar area mama. Kemudian payudara kiri dan kanan juga ini harus kalian kaji ya. Untuk kaji kolostrum atau pengeluaran ASI juga ini kalian harus menanyakan pada klien apakah ibu pernah mengalami keguguran atau tidak. Ya, apakah ibu pernah mengalami persalinan prematur atau tidak? Jika ibu pernah, maka karena jika ibu pernah mengalami keguguran atau persalinan prematur, maka Anda tidak dianjurkan untuk banyak memanipulasi atau melaksanakan pemeriksaan pada puting susu ibu, karena hal ini dapat mengakibatkan akan mengeluarkan hormon oksitosin sehingga dapat merangsang kontraksi uterus dan keguguran atau persalinan prematur. Jadi sebaiknya sebaiknya sebelum menekan ya untuk memeriksa apakah keluar kolostrum atau tidak, ibu ditanyakan terlebih dahulu kepada klien apakah ibu pernah punya riwayat kehamilan ataupun keguguran ataupun persalinan prematur. Karena jika Anda lakukan pemeriksaan ini mungkin akan dapat menyebabkan ibu mengeluarkan itu hormon oksitosin sehingga merangsang kontraksi uterus dan keguguran pada ibu ataupun persalinan prematur pada ibu.